Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi jemaat sekalian. Marilah kita menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan, oleh karena saat ini Minggu 8 November 2020, kita semua masih diberikan nafas kehidupan untuk menikmati hari yang baru. Lebih khusus bagi kita akan beribadah kepadanya. Dan ibadah di pagi hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Dina Sofia Mawarawerat STH sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Ebenezer Winangun. Atas nama jemaat dan pelayan khusus kolom 1 sampai 8 menyampaikan terima kasih atas kesediaan Ibu Pendeta untuk dapat melayani jemaat saat ini. Jemaat diundang berdiri. Pujilah Tuhan, marilah berjalan ke rumahnya. Pujilah Tuhan, angkatlah tanganmu kepadanya. Kiranya Khalik dunia memberkati umatnya yang datang untuk berbakti dan melayani Dia. Marilah kita memuliakan Tuhan kita dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 355, Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat dengan sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah menyembah Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Marilah kita berdoa. Datanglah kepada kami ya Allah, seperti kami datang kepadamu. Engkaulah bagi kami tempat perlindungan dan kekuatan untuk selama-lamanya. Kami datang menyembah Engkau Tuhan, karena Engkaulah Allah yang berkuasa, tetapi yang selalu mengasihi kami. Engkau memelihara hidup kami, sehingga sampai saat ini kami terus ada dalam keadaan yang baik, menikmati kesehatan, kekuatan, serta berkat-berkat dalam hidup dan kerja kami. Di hari ini, di minggu yang berbahagia ini, kami datang beribadah kepadamu. Kami mau bersyukur dan kami mau menyatakan bahwa kami adalah umat-Mu yang bergantung sepenuhnya kepadamu. Berkenanlah kiranya Engkau hadir dalam peribadatan kami ini. Kuduskanlah kami semua, agar kami semua layak untuk menyembah dan memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita menyanyi NNBT nomor 4, naikkan doa pada Allah. Naikkan doa pada Allah di tempatnya yang kudus, sembah
Jemaat, silakan duduk. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Dosaku kuberitahukan kepada Allah dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Marilah kita mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Allah yang penuh dengan kasih karunia, yang selalu merahmati kami dengan berkat-berkat bagi hidup kami. Kami datang bersyukur karena Tuhan selalu setia menjaga, melindungi dan memelihara kami. Hari-hari hidup yang kami jalani selalu ada penyertaan Tuhan. Padahal kami seringkali memberontak kepadamu. Banyak kali kami mengabaikan apa yang Tuhan telah perintahkan bagi kami. Kami Engkau pelihara dengan kasih sayang. Tetapi sebagai umat-Mu kami kurang mampu menjawab kasih sayang Tuhan dalam hidup kami. Kami lebih suka mengikuti apa yang kami inginkan daripada mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Dalam hubungan-hubungan dengan sesama kami, tak jarang berbagai konflik terjadi karena kami mengutamakan ataupun mengedepankan ego kami masing-masing. Kami merasa lebih benar dari orang lain. Kami menganggap orang lain itu salah dan diri kami yang benar. Kami adalah orang-orang yang hanya suka menghakimi orang lain. Dan kami kurang mampu mengevaluasi dan mengoreksi diri kami sendiri. Kami berdosa di hadapan-Mu Bapa. Kami terkadang mengandalkan kekuatan yang ada pada diri kami. Kemampuan yang Engkau berikan bagi diri kami. Padahal kami ini hanyalah manusia ciptaan-Mu. Ajarkanlah kami untuk terus bergantung kepada-Mu dan mengandalkan kuasa Tuhan dalam berbagai kehidupan yang kami alami. Biarlah Engkau Tuhan yang jadi penguasa atas kehidupan kami. Kami mohon belas kasihan dan pengampunan daripada-Mu atas segala pelanggaran, kejahatan, dosa yang kami lakukan. Kasihanilah kami, ampunilah dan baharuilah kami. Dalam nama Yesus kami bermohon. Amin. Marilah kita menyanyi NNBT nomor 36, Barang Siapa yang Percaya kepada Tuhan. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan, asal hidup setia dan taat padanya, kepadanya tersedia keselamatan, seperti janji Tuhan yang difirmankannya. Walau dosamu merah bagaikan kirmisi, kan berubah menjadi seperti salju yang putih. Walau dosamu merah bagaikan kesumba, kan berubah jadi putih seperti bulu domba. Jemaat kekasih Tuhan, inilah janji anugerah Allah. Mazmur 12 ayat 7-8. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini.
Mari menyanyi NNBT nomor 7. Mari puji Tuhan Yesus. Mari puji Tuhan Yesus, Dialah Juru Selamat dunia. Mari sembah sujud padanya, Ialah Raja dunia. Berita keselamatan harus kita sebarkan, agar banyak orang tahu dan mau datang kepadanya. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita berdoa untuk pembacaan Alkitab dan perenungan firman Tuhan. Bapa kami dalam sorga, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami, terangi kami dengan kuasa Roh Kudus, agar firman Tuhan yang akan kami baca boleh kami mengerti dan kami boleh mengaktakan itu dalam kehidupan keseharian kami. Pakailah hamba-Mu dengan kuasa-Mu Tuhan. Berikanlah roh, hikmat, akal budi, sehingga melalui hamba-Mu, firman-Mu diterjemahkan dan jemaat-Mu boleh selalu ada dalam pemahaman firman-Mu. Kami siap membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita membaca Alkitab di dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Kejadian 9 ayat 1 sampai dengan 17 dengan perikop judul Perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu.
Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi, maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah, untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Tuhan kiranya memberkati pembacaan firman-Nya yang suci. Amin. Kita menyanyi NKB nomor 116, siapa yang berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Saudara-saudara jemaat kekasih di dalam Tuhan, Kejadian 9 ayat 1 sampai 17 sudah kita baca dan dengarkan bersama. Tema di minggu ini, janji pemeliharaan Allah. Saudara-saudaraku, orang yang percaya kepada Tuhan akan mengimani dan mengamini bahwa hidupnya ada dalam pemeliharaan Tuhan. Apapun keadaan dan kondisi hidup yang dialami, Tuhan pasti bersama kita. Dari pengalaman iman kita bersama dengan Tuhan, yang kita dapatkan ialah bahwa Tuhan Allah punya banyak cara untuk memelihara kehidupan anak-anaknya. Kejadian 9 ayat 1 sampai dengan 17 berisi perjanjian Allah dengan Nuh. Setelah penghukuman air bah oleh Tuhan, karena bumi telah dipenuhi dengan kejahatan, dosa manusia, dan hanya keluarga Nuh yang diselamatkan. Seperti yang ditulis
dalam Kejadian 6, 7, dan 8. Dan untuk memulai kehidupan yang baru di bumi yang baru, maka dalam Kejadian 9 ayat 1 sampai 17 menuliskan bahwa Nuh mendapat berkat. Tetapi juga perintah dari Tuhan Allah. Apa yang harus dilakukan dan apa yang akan dinikmati oleh Nuh. Satu hal yang pasti bahwa Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya. Itu di ayat 1. Dan perintah Tuhan serta janji Tuhan bagi Nuh itu juga dicatat dalam bagian-bagian bacaan selanjutnya. Isinya yaitu beranak cucu dan bertambah banyak untuk memenuhi bumi ini. Kepada mereka diberi kepemilikan bumi yang tidak terbatas. Bahkan tersedia makanan, baik flora dan fauna, tumbuh-tumbuhan ataupun binatang-binatang. Bahkan ada kenikmatan kehidupan. Karena semua diserahkan kepada manusia. Dan manusia mendapatkan juga penghormatan. Sebagaimana yang dicatat dalam ayat 2 dan 3. Dan ada janji yang Tuhan berikan. Yaitu bahwa ada pemeliharaan nyawa manusia. Karena manusia diciptakan segambar dengan Allah. Dan janji pemeliharaan Tuhan itu ada di ayat 8 sampai 11. Di mana penegasan janji itu kita boleh baca di ayat 11. Yang bunyinya seperti ini. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Ayat 12 sampai 17. Janji Tuhan itu disertai dengan tanda, yaitu busur. Di ayat 13 dikatakan, busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Jika busur itu ada di awan, itu ayat 16, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup di bumi ini. Saudara-saudaraku, Tuhan Allah menggunakan busur karena bangsa-bangsa di sekitar Israel menjadikan busur sebagai alat perang dalam menghadapi musuh. Jadi busur adalah simbol permusuhan dan peperangan. Jika dituliskan bahwa busurku atau busur Allah yang ditaruh di langit itu atau di awan, itu adalah simbol dari berhentinya peperangan dan permusuhan. Sehingga juga busur menjadi penanda bagi Allah untuk membatasi murkanya kepada manusia. Ayat 14 sampai 15. Itu untuk mengingatkan perjanjiannya dengan manusia dan semua makhluk hidup di dunia
Allah berjanji tidak akan memusnahkan bumi lagi dengan air bah. Itu yang ada di ayat 11. Allah ingin agar manusia hidup dalam keselamatan. Karena itu ia memberi perintah untuk dilaksanakan dan ia juga memberi janji pemeliharaan. Supaya menikmati kehidupan yang diberkati. Dan ini berlaku bagi semua makhluk hidup di bumi ini, bukan hanya manusia. Busur juga menjadi tanda pemeliharaan Allah, tetapi juga tanda pemulihan bagi manusia. Saudara-saudaraku, bacaan Kejadian 9 ayat 1 sampai 17 ini hendak menyatakan kepada kita tentang kasih Allah kepada manusia. Yang setelah murka dan menghukum manusia karena kejahatan dan dosa manusia terhadap Tuhan. Namun ternyata ia mengasihi juga umatnya. Bahwa Tuhan selalu setia memelihara kehidupan manusia. Dan ia ingin hidup manusia dipulihkan dari kuasa dosa, dari segala kejahatan. Sehingga manusia hanya mau percaya serta taat setia kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, dalam berbagai keadaan hidup manusia yang tak menentu sekarang ini, karena berbagai masalah-masalah dan pergumulan-pergumulan hidup, termasuk di dalamnya pergumulan karena COVID-19 yang mengakibatkan kesusahan dan kesukaran hidup manusia, yang mengakibatkan sulitnya mendapatkan pekerjaan dan susahnya mencari uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Maka sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, jangan sampai kita hilang pengharapan kita. Dan jangan sampai mundur iman kita kepada Tuhan Yesus. Lagu yang sering kita dengungkan, tak pernah Tuhan janji hidupmu takkan berduri. Tak pernah dia janji lautan tenang. Tetapi dia berjanji kan selalu sertamu dan menuntun jalan hidupmu selalu. Dialah Tuhan Sang Immanuel yang terus dan selalu mengasihi kita. Apapun yang terjadi dan apapun yang kita alami, teruslah percaya kepada kuasa Tuhan. Andalkanlah Dia dalam kehidupan kita. Bahwa dalam segala perkara, pertolongan Tuhan itu akan selalu tepat pada waktunya. Dia meminta kita untuk taat dan setia kepadanya. Dan selalu mengandalkan Dia dalam kehidupan kita ini. Kiranya dalam berbagai persoalan dan pergumulan hidup kita, kita akan tetap merasakan bahwa Tuhan tetap memelihara kita. Dan Dia Sang Immanuel akan terus bersama kita. Amin. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita. Sambil kita menyanyi NKB nomor 143, Janji yang Manis. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku.
Jemaat Tuhan, kita akan berdoa umum. Dan dalam doa ini kita juga mendoakan mereka yang berhari ulang tahun dari tanggal 8 sampai 14 November. 8 November Ibu Janda Rince Rau Wowor, Bapak Feki Mamondol, Bapak Yohanes Pinontoan. 9 November Ibu Nancy Saerang Rumambi, Adik Gloria Turang, Remaja Giska Manembu. 10 November Remaja Gerald Laatung dan Gerald Laatung. 11 November Ibu Neti Raintung. 12 November Bapak Charlie Malonda. 13 November Bapak Rudi Manembu, Ibu Josephine Rory Gosal. 14 November Bapak Robinson Leuhang. Hari ulang tahun perkawinan 9 November keluarga Manutu Megawe 47 tahun. 11 November keluarga Ratak Poli 22 tahun. 14 November keluarga Masoko Pangayo 5 tahun. Mereka yang dalam proses pemulihan, penyembuhan yang lanjut usia. Saudara Joshua Lumempo, Ibu Evi Patimahu Ibrahim, Bapak Yance Wowor, Ibu Olvika Roraintung, Bapak Rudi Manembu, Ibu Janda Yohana Tetelepta Lilipori, Ibu Janda Juliana Dunggio Pinontoan, Ibu Janda Theodora Walalanye Robot, Ibu Janda Nelly Sambo Mandolang, Ibu Janda Elizabeth Raintung Samba, Ibu Janda Wilhelmina Kolowairenku, Ibu Janda Katoce Leuhang Dumalang. Jemaat kekasih dalam Tuhan, marilah kita semua berdoa bersama. Bapa kekal dalam sorga, sungguh kami bersyukur kepadamu karena Engkau terus memelihara hari-hari hidup kami. Engkau terus bersama kami dalam perjalanan kami di dunia ini. Kami tengah menghadapi berbagai tantangan dan ancaman kehidupan. Apalagi COVID-19 ini yang belum berakhir. Karena itu kami hanya selalu mempercayakan kehidupan kami kepada Tuhan. Kami mohon biarlah firman Tuhan ini menguatkan kami bahwa janji pemeliharaanmu akan terus berlangsung bagi hidup kami. Biarlah kami semua akan terus taat dan setia kepadamu, bertobat dari kehidupan yang sia-sia, yang selalu melawan kehendak-Mu, agar kami selalu mendapatkan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman Tuhan memberikan kami kekuatan dan semangat dalam melanjutkan hidup kami ini. Tolonglah kami jemaat-Mu Ebenezer Winangun, mulai dari anak-anak bayi sampai kepada orang-orang tua lanjut usia. Biarlah kiranya mereka semua terpelihara hidup mereka dan selalu mengandalkan Tuhan. Biarlah bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak sekolah minggu akan terus dapat menjalankan hidup tanggung jawab, kerja dan perjuangan mereka dalam tuntunan kuasa-Mu. Dan mereka semua menikmati berkat kesehatan, kekuatan, keberhasilan dan keberuntungan. Dan mereka akan terus percaya bahwa Tuhanlah yang selalu bersama dengan jemaat-Mu. Tuhan memberkati seluruh pelayan khusus jemaat Ebenezer Winangun, Penatua Syamas, bahkan seluruh pelayan-pelayan BIPRA di Kolom, Komisi Kerja, BPPJ, pegawai gereja, kostor. Biar kiranya mereka terus merasakan janji pemeliharaanmu dan dengan setia serta bertanggung jawab dengan penuh sukacita menjalankan apa yang Tuhan telah amanatkan dan percayakan kepada mereka sebagai hamba-hamba Tuhan. Lindungilah mereka bersama keluarga mereka masing-masing. Berikanlah juga
kesehatan dan kekuatan. Dan biarlah jemaat-Mu bahkan semua pelayan-pelayan khusus terhindar dari bahaya ancaman COVID-19 ini. Tuhan, kami serahkan kehidupan jemaat-Mu ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Biarlah jemaat-Mu selalu ada kerendahan hati untuk datang bersyukur kepada Tuhan. Bahwa karena Tuhan mereka terus merasakan kehidupan. Sehingga dari apa yang mereka terima mereka boleh memberi persembahan. Dan persembahan yang telah mereka berikan itu sebagai tanda penyembahan kepada Tuhan. Karena mereka percaya bahwa tanpa Tuhan hidup mereka sia-sia. Karena itu kuduskanlah persembahan yang telah diberikan oleh jemaat-Mu. Dan berkatilah senantiasa mereka. Mereka yang berhari ulang tahun, baik ulang tahun pribadi maupun pernikahan. Kiranya berkat kesehatan, kekuatan dan kebahagiaan hidup menjadi bagian mereka. Dan biarlah mereka selalu bersyukur untuk apa yang Tuhan telah anugerahkan. Dan selalu membalas dan membawa rasa syukur mereka kepada Tuhan. Tuhan memberkati mereka sekalian. Untuk mereka yang sedang dalam perjuangan. Karena berbagai pergumulan sakit dan ketidakberdayaan. Karena lanjut usia bahkan sakit penyakit. Baik yang ada di rumah maupun di rumah masing-masing. Tuhan Yesus tolong jamah mereka satu persatu. Berikanlah pemulihan kesembuhan yang sempurna. Dan berikanlah pengharapan di tengah ketidakberdayaan. Bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Dan akan tetap menolong mereka hadir di tengah-tengah pergumulan mereka. Berikan sukacita hidup bagi mereka sekalian. Terima kasih Bapa, berkati bangsa dan negara kami. Pak Presiden, Wakil Presiden, bahkan semua pemerintah yang ada di daerah-daerah. Termasuk daerah kami Sulawesi Utara dan kota kami Manado. Tuhan memberkati agar mereka dapat menjalankan tugas dengan penuh takut akan Tuhan. Dan melakukan apa yang terbaik bagi masyarakat. Dan tolonglah masyarakat kami yang ada di Provinsi Sulawesi Utara dan kota Manado. Yang akan mengikuti pemilihan. Baik pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Wali kota dan wakil wali kota Manado. Tuhan tolong, berikanlah kepada kami pemimpin yang terbaik. Biarlah kiranya Engkau taruhkan di hati umat-Mu. Siapa yang Engkau kehendaki untuk memimpin daerah kami Sulawesi Utara dan kota kami Manado. Tuhan memberkati proses pemilihan ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Dengarkanlah kiranya kami yang berdoa dan bermohon ini Bapa. Ampunkanlah kiranya dosa kami. Dan biarlah kami terus ada, bangsa kami terus ada dalam pemeliharaan-Mu dan pemulihan dari Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kehidupan, kami membawa doa kami dan memohon pengampunan daripada-Mu. Engkaulah Tuhan, Juru Selamat yang mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang berdiri. Kita tutup ibadah ini dengan menyanyi besar anugerah-Mu. Hidup dalam segala kelimpahan.
Jemaat sekalian, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Demikianlah ibadah ini sudah selesai. Selamat hari Minggu kepada jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sehat selalu, tetap semangat dalam perjuangan.